Yes. Oke, ini direcord ya anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita berbahagia karena anak-anak kelas 1 bisa join, bisa silaturahmi bersama kakak-kakaknya. Yang kelas 2 juga begitu. Yang kelas 3 demikian bisa berkumpul dengan adik-adiknya. Ya. Dan kita juga bersyukur ada tim Kuiper Malang yang akan mendampingi kita untuk salah satu media pembelajaran, ya. Jadi Nanda sekalian, pembelajaran itu tidak ada batasnya, ya. Cukup luas. Media belajar itu cukup luas. Nanda googling, Nanda reading, baca, banyak media yang kita bisa pelajari. Nah, salah satu yang akan menjadi media kita adalah Kuiper. Insya Allah akan bermanfaat kepada nanda-nanda kelas 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang kelas 3 ini kita akan perdalam lagi info-info tentang persiapan perguruan tinggi. Salah satunya juga dari Kuiper. Yang kelas 1, 2 juga banyak hal yang Nanda bisa pelajari melalui bimbingan Ustadz-Ustadzah dan juga arahan-arahan dari tim Kuiper Malang. Nah, kita langsung untuk menghemat waktu anak-anakku sekalian, kita akan mulai pemaparan teknis pembelajaran ya bersama tim Kuiper Malang. Karena Nanda sudah mendapatkan kode akses semuanya, maka siapkan handphone Nanda kalau menggunakan handphone, dan sebaiknya menggunakan laptop karena ini lebih ke pembelajaran dengan view yang lebar gitu ya. Kalau di handphone tuh menunya khawatir Nanda tidak bisa telaten melihatnya. Kalau di laptop itu lebih sempurna. Tapi untuk awalan tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Yang baterainya masih belum siap diisi dulu nih, karena kode akses pertama ini penting untuk Nanda simak. Ya, oke. Kemudian ya intinya Nanda siapkan betul. Kalau Nanda perlu siapkan air putih, siapkan di sampingnya. Ini materi pertama yang harus kita simak. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pemaparan teknis pembelajaran salah satu media belajar Kuiper Malang kepada yang terhormat partner kami, Ibu Vivi dari tim Kuiper Malang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ustadz Rosyid dan juga Ustadz dan Ustadzah dari SMA Tunas Luhur. Apa kabar Nanda-nanda semua? Salam kenal. Saya Vivi dari Kuiper Edukasi Indonesia Branch Malang. Mungkin banyak di antara nanda-nanda yang sudah mengenal Kuiper sebelumnya? Ataukah masih baru pertama kali ini untuk tahu tentang Kuiper? Mungkin selama ini tahunya Kuiper sebagai bimbel online ya. Jadi kalau misalkan tahu Kuiper, oh Kuiper bimbel online seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah untuk Kuiper sudah secara resmi bekerja sama dengan SMA kita tercinta ini, SMA Tunas Luhur Python, yang mana nanti diharapkan nanda-nanda semua bisa memanfaatkan apa yang ada di Kuiper untuk belajar dengan maksimal. Nah, seperti apa pembelajarannya, bagaimana teknisnya? Nah, saya izin untuk share screen. Oh ya, nanti boleh panggil Kak, boleh panggil Bu, boleh panggil siapa aja. Yang jelas nama saya Vivi. Seperti itu. Baik, sudah nampak ya di layar.
ini adalah Kuiper sebagai mitra pendukung kesuksesan siswa-siswi SMA Tunas Luhur Python di tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, karena tadi Kak Vivi sebutkan itu, Nana tahu nggak tentang Kuiper itu apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini Kak Vivi mau menunjukkan untuk detailnya Kuiper itu seperti apa sih? Nah, Kuiper ini, Nanda-nanda semua, adalah perusahaan teknologi pendidikan yang berasal dari Jepang. Yang pertama didirikan di London, Inggris tahun 2010. Nah, kenapa kok didirikan di London, Inggris? Tadi disebutkan kalau perusahaan Jepang begitu. Nah, foundernya adalah orang-orang Jepang yang kemudian akhirnya dipindahkan kantor pusatnya di Jepang sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah sudah merambah ke beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Meksiko, dan juga Jepang tentunya. Alhamdulillah saat ini sudah menjangkau semua provinsi yang ada di Indonesia. Karena visi dan misi dari Kuiper ini adalah sebagai distributors of wisdom, bring the best education to all corners of the world. Jadi tidak ada batasan lagi untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa menuntut ilmu. Dalam kondisi seperti ini, Nanda-nanda pasti merasakan bahwa pembelajaran jadi seperti kadang membosankan dan kadang merasa jenuh. Nah, harapannya dengan Kuiper ini, Nanda-nanda bisa belajar secara fun, secara menyenangkan, dan tidak terbatasi dengan kondisi mau daring, mau nanti kalau sudah mulai blended learning ya, sudah mulai sehari masuk, sehari tidak, itu juga tetap bisa untuk belajar secara optimal seperti masa-masa sebelumnya. Oke. Untuk Kuiper sendiri, Nanda-nanda, ini alhamdulillah mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah masa pandemi ini, karena semakin banyak orang, semakin banyak siswa, semakin banyak Bapak Ibu guru yang semakin aware, menyadari bahwa pentingnya pembelajaran secara digital. Dan di sini Kuiper mencoba untuk memberikan yang terbaik bagaimana agar pembelajaran bisa dilakukan secara maksimum. Di sini dapat dilihat untuk sebaran penggunaan Kuiper di Indonesia. Di sini masih didominasi di Jawa. Dan untuk siswanya sendiri sudah ada 356.000 lebih siswa yang aktif menggunakan Kuiper untuk pembelajarannya. Mungkin di sini Nanda-nanda juga ada yang pernah menggunakan Kuiper sebelumnya ya. Nanti bisa dilanjutkan menggunakan Kuiper ini dengan skema yang berbeda tentunya. Kalau sebelum-sebelumnya pastinya menggunakan Kuiper untuk bimbel online. Kali ini menggunakan Kuiper untuk plus belajar di sekolah. Kenapa sih harus belajar dengan Kuiper? Nah, karena Kuiper ini pembelajarannya bisa campuran, Nanda-nanda. Jadi, Nanda-nanda bisa belajar bersama dengan ustadz dan ustadzah, dan juga Nanda-nanda bisa belajar secara mandiri. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Nah, di sini ada skemanya. Jadi nanti Nanda bisa menyesuaikan materi untuk belajar, kalau belajar secara mandiri, kemudian bisa mengunduh dan mencatat pembelajaran tanpa harus disuruh, tanpa harus ditugaskan oleh ustadz dan ustadzah, bisa menonton video pembelajarannya, bisa melakukan latihan soal sendiri, dan bisa untuk melakukan monitoring atau evaluasi sendiri, dan juga yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah. Di sini Nanda-nanda akan disediakan untuk materi-materi yang lengkap, ada video pembelajarannya, ada catatan materinya, ada latihan soal dan juga pembahasannya. Video pembelajarannya tenang Nanda-nanda, ini tidak begitu lama. Video pembelajaran ini maksimal per subbab itu hanya kurang dari 20 menit. Dan prinsip dari Kuiper sendiri adalah belajar tidak harus langsung banyak, tapi harus continue. Nanda-nanda harus punya target satu hari minimal harus membuka satu materi, satu subbab tanpa diberikan penugasan oleh ustadz dan ustadzah. Harus diberikan suatu semangat dalam diri ya,
harus punya komitmen sendiri dari nanda-nanda untuk belajar secara mandiri. Tidak perlu banyak-banyak nanda-nanda. Cukup 1 subbab saja setiap harinya. Apalagi untuk yang nanda-nanda kelas 12 yang mana mau menyiapkan untuk UTBK. Pastinya perlu untuk lebih intensif dalam mempersiapkan diri. Nah, seperti apa sih nanti? Nah, nanti Kak Vivi tunjukkan untuk isinya seperti apa sambil nanti kita masuk ke arah. Dan untuk nanda-nanda kelas 12 nanti akan ada tryout. Jadi nanda-nanda tidak perlu khawatir. Aduh, nanti gimana persiapan UTBK? Nanda-nanda nanti akan diberikan oleh tryout, yang mana nanti tryoutnya sudah ada untuk cek peluangnya. Jadi nanti nanda-nanda bisa memprediksi sedari awal, bisa mempersiapkan diri sedari awal untuk bisa menuju jurusan dan PTN favorit. Okay. Suaranya dari tadi keras terus Mbak Vivi. Oh, Nathan, sekejap. Sudah? Masih. Sudah, Ustadz? Oh ya, sip. Oh, yeah. Baik, terima kasih Ustadz Ardi. Baik, nanda-nanda, jadi untuk nanda-nanda kelas 12 utamanya, untuk persiapan UTBK-nya tidak perlu khawatir, karena nanti nanda-nanda akan difasilitasi dengan tryout yang bisa langsung mengetahui untuk cek peluang keberhasilan. Jadi nanti diharapkan nanda-nanda bisa mempersiapkan sedari awal untuk bisa menuju ke jurusan dan perguruan tinggi negeri yang diidamkan. Nah, ini ada juga testimoni dari siswa-siswi yang sudah menggunakan Kuiper sebelumnya. Jadi intinya kalau menggunakan Kuiper ini adalah harus konsisten, nanda-nanda harus punya azam, punya tekad, punya komitmen untuk setiap hari harus belajar dengan Kuiper materi yang tidak diberikan oleh ustadz dan ustadzah. Jadi selain penugasan dari ustadz dan ustadzah, nanda-nanda harus punya komitmen untuk belajar mandiri minimal 1 subbab dari materi yang ada di Kuiper. Nah, sekarang menuju ke bagaimana cara belajar dengan Kuiper. Nah, di sini nanda-nanda tadi sudah diberikan oleh ustadz dan ustadzah akun dan username ya. Username dan juga password, jadi akun dari Kuiper. Jadi untuk akunnya ini spesial, khusus untuk nanda-nanda SMA Tunas Luhur, yang mana ini nanti harus di-keep sendiri, tidak boleh di-share. 1 orang dapat 1 akun, jadi tidak perlu berebut dengan nanda-nanda yang lain, dengan temannya, karena 1 orang sudah dapat 1 akun yang akan digunakan selama 1 tahun ajaran. Nah, tadi juga sudah diberikan dengan kode mapel, kodenya itu adalah 1 mapel 1 kode. Jadi kalau nanda harus belajar 10 mapel, maka nanti akan harus memasukkan 10 kode. Seperti itu. Nah, sebelumnya nanda-nanda untuk mengakses Kuiper ini, nanda bisa menggunakan web browser maupun install aplikasi. Kalau di web browser, nanti masuknya di learn.kuiper.com. Kalau install aplikasi, bisa langsung install di Google Play Store. Di kata kuncinya adalah Kuiper. Nanti akan muncul aplikasi Kuiper yang bisa langsung di-download. Pada kesempatan kali ini, Kak Vivi mau menunjukkan untuk yang format web browser. Nanti untuk format yang di aplikasi seperti apa? Nah, nanti Kak Vivi sudah siapkan videonya, tinggal Kak Vivi upload nanti di channel YouTube Kak Vivi. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel YouTube Kak Vivi, di Vivi Kuiper, dan juga nanda-nanda harus segera follow juga untuk Instagram Kuiper_ID dan Kuiper Kampus. Karena di sana banyak informasi-informasi terkini dari Kuiper. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke aplikasi. Tapi sebelum itu mungkin nanda-nanda ada yang mau bertanya sebelumnya? Sebelum kita mulai, mungkin ada yang tanya, Kak, ini gimana? Atau nanti sistemnya seperti apa? Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau bisa chat
di kolom chat, bisa dituliskan di kolom chat. Belum? Oke, berarti kita langsung saja ke ke akun masing-masing. Nah, di sini Nanda bisa melihat, Kak Vivi share ya, untuk akun. Nah, ini Kak Vivi contohkan akun siswa 10 IPS. Nah, ini misalkan di sini ada Fahril Ferdiansyah. Nah, ini ada username dan juga password. Ingat Nanda, untuk username dan password tidak boleh lupa dan tidak boleh sampai dilupakan ya, tidak boleh lupa. Jadi harus ingat, harus dicatat, kalau perlu di screenshot, kalau misalkan takut screenshot ketumpuk sama gambar yang lain, Nanda catat di buku. Jadi jangan sampai lupa. Username-nya ini adalah berupa SMAS Tunas Luhur dan angka belakangnya, kemudian password-nya ini adalah unik, masing-masing Nanda punya password masing-masing, jangan sampai tertukar dengan username dan password dari temannya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap penilaian dan juga penilaian dari ustadz dan ustadzah maupun penilaian keaktifan, yang mana hal itu akan juga dilihat oleh ustadz dan ustadzah. Juga Nanda sudah mendapatkan ini kode mapel. Ini kode mapelnya, ada mapelnya, kemudian nama pengajar dan kode kelasnya ini. Nah, di sini Nanda nanti cukup untuk masukkan kode kelasnya. Untuk kode kelas ini Nanda tidak perlu hafalkan, karena ini nanti sifatnya hanya 1 kali dimasukkan, dan kalau sudah berarti nanti akan terus ada sampai dengan 1 tahun pelajaran terakhir. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Penjelasan Kak Vivi terlalu cepat? Sudah. Sudah? Oke. Biar enak, biar kita bisa praktek langsung, Nanda juga bisa langsung mempraktekkan. Untuk Nanda yang menggunakan 2 device ataupun 1 device biasanya juga bisa. Silahkan Nanda masuk ke web browser masing-masing, bisa di Chrome, bisa di Mozilla. Ini Kak Vivi kebetulan pakai Chrome. Silahkan diketik learn.kuiper.com. learn.kuiper.com. Kak Vivi tungguin ya. Jadi nanti kita sama-sama untuk masuk ke akun Nanda semuanya. Kak Vivi beri waktu 1 menit. Ini pukul 8.14. Nanti kalau 8.15 kita mulai untuk input username dan password-nya. Silakan. Oke, sudah 8.15? Sudah semua? Nanda? Nah, silakan. Sudah, Kak. Oke, sip. Kita masukkan username dan password-nya. Ingat, tidak boleh tertukar dengan temannya. Jadi harus benar-benar dihafal username dan password-nya. Kemudian kita klik login. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini, Nanda. Nah, ini bisa kita setting untuk bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Kalau Nanda lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, di sini bisa diubah bahasa Indonesia. Maka nanti semua fiturnya berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, seperti Kak Vivi bilang tadi, Nanda memanfaatkan Kuiper ini bisa untuk belajar dengan ustadz dan ustadzah, juga bisa untuk belajar secara mandiri. Nah, biar nggak bingung ya, kita ada baiknya kita mulai satu-satu dulu. Kita mulai dari bagaimana belajar dengan ustadz dan ustadzah. Oke, langkah yang harus dilakukan adalah Nanda lihat untuk di layar, di pojok kanan atas itu ada gambar bulatan, ada gambar orang. Nah, silakan diklik. Nanti akan muncul seperti ini, profil, cari kampus, dan keluar. Jangan diklik yang keluar ya. Kalau keluar nanti berarti keluar dari akunnya. Diklik yang profil. Karena ini masih harus kita pahami dulu untuk penggunaan Kuiper ini. Nah, di sini Nanda akan bisa melihat
nama Nanda, apakah sudah betul namanya? Bisa sampaikan kalau namanya salah. Nah, ini kemarin kita input untuk nama sesuai dengan di list nama dari Nanda. Kalau nanti misalkan ada kekeliruan bisa hubungi ke Kak Vivi. Sudah ada namanya ya semua ya? Nama, kemudian kalau Nanda scroll ke bawah, itu ada nama dan juga kelas. Informasinya cukup nama dan kelas, email dan nomor telepon tidak perlu untuk diisi. Sampai di sini sudah clear, Nanda sudah jelas? Sudah, Kak. Oke. Next adalah tadi kan kita dikasih kode ya. Terus kodenya masukkannya di mana? Nah, kodenya masukkannya di sini. Nanda bisa melihat di sini, di sebelah kiri, profil Universitas Idaman, kemudian daftar kelas. Klik di daftar kelas. Nah, di sini ada, di Nanda ada untuk satu saja ya, untuk self-study ya, ada tulisan self-study ya. Semua ada untuk self-study. Nah, yang harus dimasukkan di sini adalah kode dari Ustadz dan Ustadzah. Caranya bagaimana? Caranya Nanda klik di sini, masukkan kode. Nah, masukkan kode dari Ustadz dan Ustadzah. Yang sebelah ini ya, yang per mapel, ini ada contohnya ini untuk kelas 10 IPS, ini ada 13 mapel. Jadi nanti 13 kali untuk masukkan kodenya. Jadi caranya cukup dengan masukkan kode. Nah, seperti ini. Nah, masukkan untuk kodenya. Nah, nanti hurufnya ini otomatis hurufnya adalah huruf kapital ya Nanda. Meskipun nanti untuk yang di kode ini kan hurufnya adalah hurufnya huruf besar ya. Oh, mohon maaf. Tadi password. Kak Vivi salah copy paste ya. Nanti kalau salah itu juga nggak mau Nanda. Jadi yang dimasukkan adalah yang kode kelas ini. Jadi dimasukkan kode kelasnya di sini. Nah, kumpul. Nah, kamu tidak bisa bergabung ke kelas ini. Itu berarti tandanya kode yang dimasukkan adalah keliru. Kalau misalkan kode yang dimasukkan adalah benar, nanti yang muncul seperti ini, Nanda. Nah, seperti ini. Nah, ini Kak Vivi pakai akun trial. Karena kalau akun dari Nanda ini adalah spesial, jadi khusus untuk Nanda semua. Dari sekolah lain pun tidak bisa masuk untuk akun dari Nanda semua. Seperti ini, kumpul. Nah, kalau berhasil, itu akan langsung nambah di sini. Sudah masuk ini 12 IPS 1, 2122 sejarah Bu Fitria. Nah, Nanda tugasnya hari ini setelah pelatihan, atau mau ditungguin ini untuk dimasukkan kodenya. Kak Vivi tungguin ya, 10 menit, ini sampai 8.30, bisa dicicil, jadi tidak harus semuanya. Setelah ini karena waktunya kita pelatihan juga terbatas, silakan Nanda mulai untuk masukkan kode kelasnya, minimal 2. Kalau sampai 8.30 kayaknya kelamaan ya. Kasih waktu 5 menit, minimal 2. Syukur-syukur kalau sudah 3. Jadi masukkan untuk kode kelasnya, caranya seperti yang Kak Vivi contohkan. Silahkan untuk mulai. Masukkan untuk masuk kodenya. Silakan dicoba. Kak Vivi tunggu sampai 8.25 ya. Kalau ada trouble, silakan chat ataupun bisa untuk unmute dan sampaikan untuk trouble-nya apa. Silakan. Ada yang mau tanya sambil masukkan kode? Ada yang kesulitan kah? Harus sampai semua kode masuk ya, Nanda. Karena nanti hari ini akan ada pengecekan. Jadi nanti kalau ada yang belum memasukkan kode akan kelihatan.
Karena nanti minggu depan Nanda sudah menggunakan Kuiper untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi harus clear dulu untuk kode kelasnya, harus masuk ke mapel semua yang diberikan. Adakah yang menemui kesulitan atau yang ada kendala dalam memasukkan kode mapelnya? Satu menit lagi. Minimal sudah memasukkan 2 ya. 2 kode kelas sudah dimasukkan minimal 2. Syukur-syukur kalau Nanda gercep banget sudah sampai sudah 13 yang dimasukkan, sudah 12 mapel yang dimasukkan. Keren banget tuh. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Nanda pelan-pelan, oke. Pokoknya targetnya hari ini wajib sudah memasukkan kode kelas semuanya. Nah, coba kita pastiin lagi nih, Bu. Kita coba pastiin lagi 1-2 siswa. Apa? Tapi suara Ustadz kedengaran ya, Rek? Kedengaran, Ustadz. Iya. Mbak Ipa Arisya bisa masukkan kode? Iya. Iya, Ustadz lagi dicoba masih. Masih dicoba. Kalau Zafran Syaukani berhasil, Mas? Ya, alhamdulillah berhasil. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Indra, masuk Dra Pandita. Alhamdulillah sudah masuk semua, Ustaz. Terima kasih. Sepertinya bisa Ibu, lancar. Siap, alhamdulillah. Keren. Nanda tunas luhur memang keren. Jadi sudah gercep, bahkan ada yang sudah memasukkan semua ya. Oke, kita lanjutkan untuk setelah kita masuk kode sih, ada apa sih? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah masukkan kode? Nah, kalau sudah masukkan kode Nanda, nanti Nanda akan mendapatkan tugas atau ujian dari ustadz dan ustadzah. Cara ngeceknya di mana sih, Kak? Nah, cara ngeceknya di sini Nanda. Nanti kalau begitu Nanda masuk akun, itu kalau misalkan ada tugas ataupun ujian, itu langsung muncul di beranda seperti ini. Nah, itu ada tanggal Juli 30, artinya apa? Nah, artinya bahwa tugas ini atau ujian nanti maksimal pengumpulannya adalah tanggal 30 Juli. Maksimal pengumpulannya. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan di sini untuk tanggal. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau kelewat otomatis tidak bisa untuk mengerjakan ya. Jadi Kak Vivi sarankan begitu ada tugas masuk di hari itu langsung kerjakan.
biar tidak menumpuk tugas-tugasnya. Nah, selain di sini Nanda bisa untuk melihat kalau ini hanya daftar tugas yang aktif saja yang baru diberikan. Kalau yang sudah dikerjakan ataupun yang ternyata lewat batas waktu, ceknya di mana? Ceknya di sini. Di sebelah atas ini ada fitur beranda, daftar materi, tugas, pesan, materi saya. Nah, klik yang tugas. Nah, di sini ada tugas aktif, ada tugas lewat batas waktu nih. Di contoh di sini pas tidak ada. Nah, ini selesai. Selesai juga nanti akan ada di sini. Kalau tugas aktif, nah adanya di sini. Nah, cara untuk mengerjakannya bagaimana? Langsung diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini pelajari dan kerjakan. Kelas Geografi Bu Vivi, 12 IPS. Nah, ini selesaikan materi dan kumpulkan kuisnya. Nah, berarti diklik langsung. Nanti Nanda akan menemukan seperti ini. Nah, ini ada panduannya. Dan ini ada untuk video pembelajarannya. Ingat, jangan di-skip, harus dibaca. Jadi begitu diberikan seperti ini, jangan langsung ke soal, karena nanti kelihatan kalau Nanda tidak menyimak. Harus ikuti prosedurnya, harus dibaca dulu, harus dilihat dulu videonya, karena nanti akan terlihat untuk Nanda apakah sudah mengerjakan, apakah sudah membaca ataukah sudah melihat videonya, nanti akan kelihatan di report yang akan bisa dicek oleh Ustadz dan Ustadzah. Nah, untuk di materi seperti ini itu bisa untuk diunduh. Jadi Nanda misalkan posisi Nanda ingin menghemat kuota katakanlah, itu bisa untuk di-download. Nah, nanti jadi mau di-download biar kesimpan, mau dicetak bisa diklik unduh panduan belajar. Kalau untuk video, Nanda bisa untuk mendownload video, tapi hanya untuk yang di aplikasi. Kalau yang di web, karena web ini kan sifatnya kalau kita buka harus online ya, jadi tidak bisa untuk di-download. Jadi yang bisa di-download untuk yang di aplikasi. Sifat untuk pendownloadan ini adalah akan ada di aplikasi Nanda semuanya sampai dengan 7 hari. Jadi kalau lewat 7 hari nanti hasil downloadannya akan hilang dengan sendirinya. Tapi tetap ada di akun Nanda. Artinya tidak perlu khawatir videonya hilang, tidak. Yang hilang hanya hasil downloadan. Kalau untuk videonya sendiri akan masih ada di akun Nanda sampai dengan tahun ajaran terakhir. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dilihat kemudian dikerjakan soalnya, nah seperti ini contohnya, klik jawab. Nah, kalau jawabannya salah di sini akan ada pembahasannya. Diharapkan apa? Kenapa sih kok harus ada pembahasan? Agar Nanda itu tahu kalau misalkan salahnya apa, jawaban benarnya ini. Oh, karena alasannya ini. Misalkan di sini ada contoh, suatu wilayah merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri dari komponen. Tadi Kak Vivi jawabnya ruang dan waktu. Ternyata salah. Nah, penjelasannya adalah suatu wilayah merupakan satuan ekosistem yang terdiri dari komponen biotik, yaitu penduduk, vegetasi, hewan, serta komponen abiotik, seperti iklim, jenis tanah, bentuk lahan, batas administrasi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya ini, biotik dan abiotik. Jadi diharapkan dengan seperti ini, Nanda bisa makin pintar, makin paham konsep dari mapel, dari pembelajaran yang disampaikan. Tapi untuk format ujian nanti tidak ada pembahasannya ya. Enak banget nanti kalau ujian ada pembahasannya. Jadi nanti Nanda nggak bisa untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya. Kalau ujian nanti lain, kalau misalkan untuk penugasan biasa seperti ini, baru bisa untuk ada pembahasannya untuk belajar. Seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan, Nanda? Belum ada, Kak. Oke, siap. Nah, itu tadi untuk materi dan tugas dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam bentuk ketik jawaban singkat. Nah, kalau misalkan tugas dalam bentuk esai atau uraian panjang, itu di mana sih, Kak? Nah, kalau tugas dalam bentuk uraian panjang, Nanda bisa mengecek di sini, di kolom pesan. Klik pesan.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan ada pesan masuk. Ini diklik saja, esai. Ini kalau formatnya esai. Nah, seperti ini. Misalnya ada penugasan, buatlah cerpen dengan tema COVID. Nah, nanti Nanda-nanda langsung bisa kerjakan di sini. Kalau perlu ditambahkan gambar, di sini Nanda-nanda bisa masukkan gambar. Kalau mau di garis bawah, bisa diklik di sini. Seperti kalau kita menggunakan Word. Nah, kalau misalkan sudah dikerjakan, nah itu bisa langsung diklik kumpulkan. Nah, kalau dikumpulkan ini tidak dapat diubah. Nah, ini setelah terkirim, tugas tidak dapat diubah. Klik OK, nanti langsung akan masuk ke penilaian. Nah, tugas esai kamu telah berhasil dikumpulkan, berarti langsung masuk ke penilaian ustadz dan ustadzah. Itu untuk esai. Jadi simpel banget untuk esai. Jadi hanya kerjakan, submit, tapi nggak bisa direvisi. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian untuk esai juga nanti ada fitur timer. Jadi ada beberapa penugasan nanti, tadi kebetulan KPP settingnya nggak ada timernya. Nanti kalau ada tulisan timer, Nanda-nanda harus betul-betul memperhatikan waktunya apakah masih ataukah sudah lewat. Jangan sampai nanti waktunya cuma disetting timernya oleh ustadz dan ustadzah hanya 1 jam, dan Nanda-nanda terbuai, buka yang lain-lain sampai timernya habis. Jadi nanti otomatis yang tersubmit adalah hasil akhir meskipun itu belum menyelesaikan semuanya. Kemudian Nanda-nanda untuk di Kuiper sendiri ada fitur kelas Zoom online yang terintegrasi dengan Kuiper. Nanti kalau misalkan ada Zoom seperti itu, Nanda-nanda ceknya juga di pesan seperti ini. Nanti langsung diklik, nanti akan masuk ke Zoom-nya. Jadi yang harus diperhatikan adalah di inbox, jadi di kolom pesan, di fitur pesan ini. Nanti ada 2 ya, KPP ulangi lagi. Untuk di pesan nanti akan ada 2 pesan yang masuk. Yang pertama untuk IC, penugasan IC, dan yang kedua untuk Zoom. Dan juga di sini nanti Ustadz dan Ustadzah juga bisa mengirimkan pesan secara individual, secara personal ke Nanda-nanda semuanya di kolom pesan ini. Jadi kolom pesan ini, fitur pesan ini juga sangat penting. Jadi jangan sampai terlupa untuk mengecek kolom pesan ini. Baik, itu dari segi belajar bersama Ustadz dan Ustadzah. Ada yang ditanyakan, Nanda-nanda, sebelum Kak Vivi lanjut ke bagian yang lainnya? Sudah jelas untuk penugasan dari Ustadz dan Ustadzah? Karena ini penting banget. Sudah jelas, Kak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas masalah belajar secara mandiri, Nanda-nanda, ini kalau di sini kan Nanda-nanda kalau klik di profil, ini gambar profilnya masih kosong ya. Nah, Nanda-nanda boleh untuk mengupload foto Nanda-nanda. Ingat ya, foto sendiri. Jangan sampai fotonya Doraemon, atau jangan sampai juga fotonya K-pop, idol K-pop. Nah, nanti Ustadz dan Ustadzah sulit mengenali. Jadi yang di-upload hanya boleh foto sendiri ya. Ini sifatnya boleh di-upload, boleh tidak untuk fotonya. Tapi kami sarankan biar manis akunnya, di-upload saja. Caranya diklik ubah, diunggah saja untuk gambarnya. Sama seperti kalau Nanda-nanda mengunggah foto profil di medsos ya. Jadi caranya simpel banget. Nanda-nanda pasti lebih jago nih daripada KPV kalau untuk mengupload. Nah, langsung diklik saja open, nanti tinggal diunggah. Nanti langsung di save. Simpan, ini akan tersimpan. Itu saja ya yang boleh untuk diubah. Untuk nama pengguna, kata sandi, informasi pengguna tidak boleh diubah. Jadi no, nggak boleh sama sekali untuk merubah hal-hal yang lain. Tidak perlu mengisi email, tidak perlu mengisi nomor HP, nggak usah, dibiarin aja. Cukup dengan data nama dan kelas sudah cukup. Oke, sampai di sini jelas, Nanda-nanda? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Jelas, Kak. Oke, dari penguploadan foto. Next, seperti yang kami janjikan tadi sudah belajar dengan bagaimana cara belajar dengan Ustadz dan Ustadzah. Nah, ini yang penting banget juga, bagaimana belajar secara mandiri.
ini adalah salah satu keistimewaan dari Kuiper, di mana Kuiper sendiri memiliki fitur untuk nanda-nanda bisa belajar secara mandiri, dan ini juga salah satu apresiasi yang luar biasa dari fasilitas yang luar biasa dari SMA Tunas Luhur untuk nanda-nanda semua. Jadi harapannya adalah nanda-nanda ini betul-betul bisa optimal dalam belajar. Tidak semua sekolah seperti ini nanda-nanda, karena ini merupakan komitmen yang besar juga dari sekolah untuk bisa menyediakan yang terbaik untuk siswa-siswi. Bagaimana siswa-siswi belajar? Kalau belajar dengan Bapak Ibu guru menggunakan media-media lain banyak pastinya, tapi kalau belajar secara mandiri ini tidak semua media ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya Nanda bisa klik di beranda, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini di paling bawah, uji potensi diri. Nah, di sini biasanya muncul yang awal tuh uji potensi diri. Nah, diklik saja, dilihat materi lain. Nanti akan muncul seperti ini, Nanda. Materi ada kelas 12, kelas 11, kelas 10. Kak, saya kan kelas 10 itu ada materi kelas 12. Nggak apa-apa, kan nggak ada salahnya juga kalau ingin belajar materi kelas 12. Misalkan nanda-nanda di sini untuk SMA Tunas Luhur sistem SKS ya. Jadi bisa untuk belajar materi yang di atasnya, dan bisa dimanfaatkan fitur ini. Kalaupun nanda-nanda tidak mengambil untuk mapel atau untuk KD tersebut, tetap bisa untuk dimanfaatkan. Dan juga untuk yang kelas 12, lupa, ini mumpung masih awal, nanda-nanda, kalau mempersiapkan untuk UTBK, bisa untuk melihat materi kelas 10, silahkan diklik. Nah, di sini ada untuk materinya. Ini contoh, ini ada yang atasnya ada bahasa. Ini kalau misalkan matematika, diklik saja, nanti akan muncul semua materi. Ada 56 topik untuk kelas 10. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini sama sistemnya seperti pembelajaran yang dari Ustadz dan Ustazah. Ini ada uraiannya, dan ini ada juga video pembelajarannya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk bingung belajarnya dari mana, malas untuk buka-buka buku, karena kan kalau pasti buku-buku yang di kelas sebelumnya biasanya sudah disimpan. Nah, jadi bingung, daripada bingung-bingung langsung buka di akunnya masing-masing. Nah, ini tadi karena Kak Vivi terakhir membuka Kivi kelas 10, maka di sini yang tertulis adalah Kivi kelas 10. Nah, diklik materi lain, nah, nanti bisa pilih. Ini unlimited, nanda-nanda, boleh untuk diakses mau sehari, semua materi juga boleh saja. Kalaupun minimalnya, gimana Kak? Minimalnya adalah sehari 1 KD. Minimal 1 KD, 1 video yang dilihat. Ini minimal banget. Baik kelas 10, 11, maupun 12. Nanti akan terlihat reportnya dari sekolah. Kemudian untuk yang kelas 12 lagi, yang pastinya lebih deg-deguk untuk persiapan UTBK. Nah, dan Anda bisa cek di sini ada paket intensif UTBK SBMPTN. Nah, di sini ada untuk TPS, ada untuk TPA-nya. Nah, bisa diklik di sini, nanda-nanda bisa untuk mulai belajar. Di sini bukan hanya soal saja, di sini ada juga untuk videonya. Jadi kalau nanda-nanda selama ini mungkin belajar dengan dari bimbel ataupun les private, yang pastinya waktunya juga akan terbatas ya. Nah, bisa memanfaatkan dari Kuiper ini, jadi waktunya unlimited. Mau tiba-tiba jam 10 masih pengen belajar, bisa untuk dibuka materinya. Ini penekanan banget untuk nanda-nanda yang kelas 12, minimal 1 hari harus membuka 1 video persiapan intensif UTBK-nya. Di sini juga ada untuk online tryout tahun 2020. Nah, ini juga ada soal-soalnya, bisa untuk dikerjakan. Intinya di sini nanda-nanda kalau mau bisa, itu bergantung dari azam, dari tekad, dari keinginan kuat nanda-nanda sendiri untuk mau belajar. Di sini sudah ada dari sekolah, dari sisi belajar mandiri, hanya bisa untuk mengecek, jadi apakah nanda-nanda sudah betul-betul memanfaatkan ini atau tidak. Akan kelihatan. Seperti itu. Sayang sekali kalau misalkan nanda-nanda
tidak memanfaatkan dengan baik materi yang sudah ada ini. Termasuk di sini ada video animasi, ada video after school. Ini yang paling ringan ini video animasi dan video after school. Ini kerjasama dengan Rohto. Nah kebetulan Rohto ini adalah perusahaan Jepang. Tadi Vivi yang sudah Kak Vivi sampaikan bahwa Kuiper adalah perusahaan education teknologi pendidikan yang berbasis di Jepang. Jadi makanya ada selingan-selingan dari Jepang. Nah, seperti ini. Kalau ini animasi seru bersama Super Teacher. Nah ini ada Kak Vidi Aldiano, Kak Tasya Kamila. Dengan kapan lagi ya ini diajar oleh seleb-seleb, nah, artis-artis yang memberikan pelajaran, dan juga videonya menarik sekali. Nanda di sini ada videonya untuk animasinya. Nanti lebih lengkapnya silahkan Nanda buka sendiri, dieksplor hari ini karena sudah punya akun masing-masing, bisa langsung untuk mengeksplor, belajar untuk dibuka-buka untuk materi pembelajarannya yang bisa dilakukan untuk belajar mandiri. Karena untuk hari ini belum setahu Kak Vivi belum untuk mulai dari pembelajaran dengan ustadz dan ustadzah, baru mulai untuk memberikan. Jadi untuk weekend ini bisa untuk eksplor sendiri, belajar secara mandiri. Itu dari Kak Vivi. Ada yang ditanyakan Nanda? Oh, suaranya ngapunten, apakah masih ini lagi? Apakah belum jelas untuk suara dari Kak Vivi? Sudah siap, sudah. Oke. Sip. Nanda, nanti Kak Vivi akan upload, ini tadi kan Kak Vivi untuk yang format webnya. Nah, kalau format aplikasi bagaimana? Nah, Kak Vivi nanti akan upload, Kak Vivi sudah siapkan untuk videonya. Kak Vivi upload di channel ini, Vivi Kuiper. Nanti Nanda bisa langsung lihat di akun di channel ini, di Vivi Kuiper ini. Juga jangan lupa ya untuk follow Kuiper_ID dan juga Kuiper Kampus. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, Nanda bisa hubungi Kak Vivi di sini, CP-nya silahkan ditulis. Oh, ini nomor lama Kak Vivi. Nah, Nanda bisa hubungi di nomor yang baru di sebentar. Cap nomor yang ini untuk Nanda bisa menghubungi Kak Vivi kalau ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ada trouble, misalkan Kak, ini kok tiba-tiba, atau Bu, boleh terserah senyamannya Nanda semua untuk memanggil saya. Nah, nanti bisa untuk disampaikan di WA. Waktunya kapan? Waktunya bebas 24 jam. 24 jam per 7. Jadi bisa untuk hubungi Kak Vivi 24 jam sehari. Selama 7 hari, libur pun oke. Cuma nanti Kak Vivi minta maaf kalau misalkan di atas jam 6 malam, biasanya mungkin agak slow respon, ataupun kalau di weekend agak slow respon, tapi Kak Vivi usahakan untuk menjawab di hari yang sama, ataupun kalau malam berarti paginya Kak Vivi akan balas untuk WA dari Nanda semua. Baik, itu dari Kak Vivi. Oh ya, kalau misalkan WA, jangan lupa ya, sebutkan nama kelas. Nama kelas dan sekolah ya. Assalamualaikum Kak Vivi, Assalamualaikum Bu Vivi. Ini nama kelas dari SMA Tunas Luhur. Mau bertanya seperti itu, biar nanti nggak ketumpuk sama sekolah yang lain. Oke, itu dari Kak Vivi untuk penjelasan mengenai learn.kuiper, akun Kuiper Nanda semuanya. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas mengenai Kuiper, support Kuiper untuk dari segi BK-nya, dari segi arahan untuk ke perguruan tinggi negeri. Nanti akan ada sesi tersendiri ya dengan Ustadz Rashid. Nah, untuk hari ini kita fokuskan dulu untuk mulai membuka akun masing-masing dan bisa mengoperasikan akun masing-masing. Dan ingat satu lagi kodenya harus sudah dimasukkan hari ini. Semua kode sudah harus masuk. Satu siswa harus memasukkan semua kode dari mapel yang ada.
Itu dari Kak Vivi. Ada yang tanyakan sebelum Kak Vivi tutup? Silakan adik-adik yang mau bertanya. Oke, sepertinya cukup, Ibu. Baik, alhamdulillah kalau cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ada salah-salah kata dari Kak Vivi. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan Kuiper sehingga adik-adik bisa menembus ke PTN dan jurusan yang diidamkan. Mulai dipersiapkan dari kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuiper. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu alhamdulillah Nanda meskipun secara singkat salah satu media belajar kita Kuiper yang akan menjadi bagian dari pengembangan akademik Nanda. Nah, insya Allah tim Kuiper ini juga akan hadir ke sekolah, ya. Selain Dewan Guru yang akan tatap muka dengan Nanda, tim Kuiper insya Allah juga direncanakan akan hadir. Mudah-mudahan setelah PPKM ini selesai, ada izin untuk melaksanakan tatap muka, itu kami sangat bersyukur. Meskipun diawali dengan 25% atau 50% dan syukur bisa tatap muka dengan 100%. Mudah-mudahan. Ini kalau kita update informasi PPKM sampai tanggal 25 Juli ya 2021. Mudah-mudahan setelah itu bisa ada tatap muka meskipun secara shift ya, secara bergantian. Sehingga tatap muka dengan media belajar Kuiper juga bisa kita bahas di kelas anak-anakku sekalian. Baik, itu yang telah disampaikan tim Kuiper Malang. Intinya Nanda sudah mendapatkan username password semuanya. Nanda secara fleksibel, secara bebas mengakses informasi-informasi itu. Ya, informasi-informasi dunia perguruan tinggi, informasi pembelajaran, termasuk materi konten-konten pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Kerennya Nanda bisa ngintip juga punya kakaknya, ngintip punya kakak tingkatnya, kan Nanda juga bisa pelajari juga. Yang kelas 3 juga demikian tadi disinggung. Yang ikut UTBK SBMPTN, boleh tuh ngintip materi-materi bahan ajar kelas 1, kelas 2. Itu keren. Untuk flashback, mengecek ulang persiapan. Karena SBMPTN itu yang diujikan adalah konten materi kurang lebih 60% kelas 3 ya. Kemudian 20% kelas 2 dan kelas 1 juga ada 20%. Nah, penggabungan materi-materi ini juga tidak boleh ditinggalkan. Ya, disimak ulang. Kurang lebih begitu analisa gampangnya. Nah, ada di sekalian itu informasinya dari tim Kuiper. Sekali lagi mudah-mudahan kita segera bisa tatap muka. Selanjutnya sekolah punya agenda lagi yakni penutupan MPLS. Bagi yang kelas 1 linknya akan di-share dengan link yang lama karena link ini akan segera kita tutup. Untuk yang kelas 2 dan kelas 3 informasinya insya Allah hari Senin depan Nanda sudah jadwal pelajaran akan segera dirilis dan Nanda akan segera memulai tahun ajaran 2001-2022. Yang kelas 3 juga demikian, bersama Ustadz Rosid akan mengawali persiapan perguruan tinggi negeri maupun kedinasan. Itu informasinya anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ustadz akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya, semangat terus, terima kasih tim Kuiper Malang, Bu Vivi, dan teman-teman para Ustadz-Ustadzah. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama Ustadz.